A Indonésia é um país grande que merece receber o prestigiado evento da ASEAN, em vez de permitir que o evento seja realizado no estádio Bukit Jalil, na Malásia. E quero ganhar mais coisas. Berkaitan dengan perlawanan MU dengan ASEAN All-Star, jualan setakat ini 45,000, tak mustahil hari jadi lebih banyak, tinggi lagi jualan. Macam mana YB melihat perkara ini? Saya rasa untuk perlawanan tersebut memang ada banyak minat lah, dan ramai sedang berbincang mengenai perlawanan tersebut. Saya tahu juga yang itu ada organizernya dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Okay. Boleh ya? Thank you. Manchester United minta ASEAN All-Stars dibatalkan, sebuah realita pahit untuk AFF. Wacana besar datang dari kawasan Asia Tenggara, pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Pertandingan bergengsi ini rencananya digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Namun, antusiasme publik justru jauh dari ekspektasi. Minimnya minat penonton dan buruknya penjualan tiket membuat proyek ini berada di ambang kegagalan. Banyak pihak mengkritik pilihan Malaysia sebagai tuan rumah. Faktor-faktor seperti kurangnya daya tarik wisata, fasilitas stadion yang kurang memadai, dan pengalaman menonton yang belum standar internasional menjadi alasan kuat. Pelatih Manchester United pun menyarankan agar pertandingan ini dibatalkan. Ia menilai, daripada AFF menanggung kerugian besar yang diperkirakan mencapai 45 miliar rupiah, lebih baik pertandingan tidak dilanjutkan. Alternatif yang sempat diajukan adalah mengubah venue ke negara yang lebih siap seperti Singapura, atau bahkan langsung melawan tim nasional Singapura saja. Situasi ini memperlihatkan bahwa niat baik AFF untuk meningkatkan pamor sepak bola Asia Tenggara malah berbalik menjadi bumerang. Dengan risiko kerugian finansial besar dan kerusakan reputasi, pertanyaan besar kini muncul. Apakah AFF terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa memperhitungkan kesiapan semua elemen? And continue to pose enormous health, social, and economic challenges to all of us. I am happy. Saya bukan tipe pemimpin yang sering tidak mengapresiasi. Saya sering mengapresiasi. Tetapi kalau kadang-kadang juga saya sampaikan ada yang kurang puas, saya harus sampaikan. Ya, karena ini tidak bisa memimpin organisasi segini besar. Ya karena saya, ini karena kepentingan semua. Erick Thohir tegas tolak Malaysia pinjam koreografi Ultras Garuda. Di tengah polemik laga ASEAN All-Stars, muncul kabar mengejutkan dari Malaysia. Pihak penyelenggara di Malaysia dilaporkan ingin meminjam koreografi milik Ultras Garuda, kelompok supporter fanatik Indonesia, demi memeriahkan suasana stadion saat melawan Manchester United. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi permintaan tersebut dengan penolakan keras. Dengan nada sinis namun tegas, Erick menyebut langkah Malaysia ini sebagai bukti kurangnya kreativitas dan kesiapan tuan rumah. Menurut Erick, jika ingin menggelar event internasional, seharusnya Malaysia mampu menghadirkan atmosfer sendiri tanpa harus bergantung pada negara lain. Kalau untuk bikin koreografi saja, mereka tidak mampu. Bagaimana mau menggelar event sebesar ini? Kritik Erick tajam. Baginya, koreografi adalah identitas supporter suatu negara, bukan sekadar hiasan yang bisa dipinjam seenaknya. Penolakan ini mendapat dukungan luas dari publik Indonesia yang merasa bahwa harga diri nasional tidak bisa begitu saja dikompromikan demi memenuhi kekurangan pihak lain. Pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United seharusnya menjadi momen bersejarah yang membanggakan bagi sepak bola Asia Tenggara. Dipimpin oleh Kim Sang-sik, pelatih yang baru saja membawa Vietnam menjuarai Piala AFF 2024, tim ini diharapkan menjadi simbol kekuatan baru ASEAN di pentas internasional. Namun, di balik gemerlap nama besar dan ekspektasi tinggi, laga ini justru diselimuti kontroversi dan keraguan. Negara-negara besar enggan turunkan pemain terbaik. Harapan untuk melihat bintang-bintang top Asia Tenggara tampil justru memudar setelah sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand memilih tidak mengirimkan pemain terbaik mereka. Bahkan, beberapa pemain yang sempat diizinkan bergabung akhirnya ditarik kembali seperti Sergio Aguero dan Dominic Tan dari Malaysia.
Federasi Sepak Bola Malaysia tampaknya lebih memprioritaskan agenda internal dibanding laga persahabatan ini. Situasi ini tentu membuat kekuatan ASEAN All-Stars menjadi timpang, jauh dari yang diharapkan publik. Ejekan dari Vietnam dan kekecewaan publik. Ironisnya, kritik justru datang dari negeri tempat Kim Sang-sik bernaung, yakni Vietnam. Sebagian besar publik negeri Naga Biru menilai pertandingan melawan Manchester United ini tidak berguna dan minim kualitas. Mereka menganggap laga tersebut lebih mengedepankan sisi komersil dibandingkan nilai profesionalisme sepak bola. Komentar-komentar ini mencerminkan kekecewaan bahwa laga sebesar ini tidak mampu menjaga esensi persaingan sejati di atas lapangan. Tetap layak untuk ditunggu, meski penuh dinamika dan kritik, duel antara ASEAN All-Stars dan Manchester United tetap menyimpan daya tarik tersendiri. Bagi fans sepak bola di Asia Tenggara, ini adalah kesempatan langka menyaksikan bintang-bintang dunia dari Old Trafford beraksi langsung di depan mata. Bagi Kim Sang-sik sendiri, ini menjadi ujian baru untuk membuktikan kemampuannya meramu skuad di tengah keterbatasan, sekaligus memperlihatkan potensi sejati sepak bola Asia Tenggara di hadapan dunia. Apakah ASEAN All-Stars mampu memberi perlawanan berarti? Ataukah laga ini hanya akan menjadi parade bintang Manchester United di tanah ASEAN? Semua jawabannya akan segera tersaji di lapangan. Patut untuk dinantikan. Ironi negeri jiran, tiket gratis, status negara maju, dan ancaman di balik laga ASEAN All-Star vs Manchester United. Angin perubahan bertiup kencang dari tanah Melayu. Malaysia, dengan dada membusung dan penuh percaya diri, bersiap mendeklarasikan diri sebagai negara maju tahun 2025, 2 dekade lebih cepat dibandingkan Indonesia. Sebuah ambisi besar yang kini justru tergelincir oleh ironi kecil, tapi memalukan. Adalah Menteri Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, yang membongkar tabir ini. Dengan nada getir, ia mengungkapkan bahwa ribuan fans di negaranya justru berbondong-bondong meminta tiket gratis untuk pertandingan akbar antara ASEAN All-Star dan Manchester United. Ya, Anda tidak salah dengar, tiket gratis bukan sekadar diskon atau potongan harga, tapi benar-benar cuma-cuma. Di negeri yang katanya siap melangkah megah sebagai negara maju, fenomena ini menggelitik, bahkan menyentil nalar. Bukankah biasanya kehadiran raksasa Premier League seperti Manchester United akan membuat tiket ludes dalam hitungan jam atau bahkan menit? Namun kini, di Stadion Bukit Jalil, ribuan kursi masih menanti pemiliknya. Harga tiket yang beragam, dari ramah di kantong hingga menguras dompet, tetap tak cukup membangkitkan daya beli publik. Ini bukan sekadar soal minat, tapi cermin besar atas realita ekonomi. Daya beli belum sepenuhnya tegak, sementara gelar negara maju sudah di atas angin. Sebagai tambahan bara di tungku, situasi keamanan juga menjadi catatan merah. Belum lama ini, final Piala FA Malaysia antara Johor Darul Ta'zim dan Sri Pahang diwarnai kerusuhan. Di luar stadion, amarah membuncah. Aparat keamanan terpaksa turun tangan, membubarkan massa sebelum situasi makin panas. Meski insiden berhasil diredam, alarm bahaya sudah berbunyi. Dan bagi Manchester United, klub dengan standar keamanan kelas dunia, ini bukan sesuatu yang bisa ditoleransi begitu saja. Bayangkan laga besar di tanggal 24 Mei yang seharusnya menjadi pesta sepak bola ASEAN, kini justru dihantui bayang-bayang kekacauan, ketidakpastian, dan ironi nasional. Malaysia, oh Malaysia, negeri yang ingin terbang ke langit prestis global, tapi justru tersandung tiket bola dan amukan supporter. Apakah ini hanya badai kecil sebelum gemilang? Ataukah tanda bahwa kemajuan sejati tak hanya soal klaim, melainkan kedewasaan di lapangan nyata? Kita semua menunggu, dengan cemas, dengan harap, dan mungkin dengan sejumput tawa getir di sudut bibir.